Keterlaluan. Ketua PA212 ajak lawan pemerintah terkait ciri penceramah radikal. Ini saya hanya melihat untuk mengalihkan isu yang sudah basi ya, radikal mulu nggak kelar-kelar gitu. Ini kan membuat kegaduhan baru ini. Ini adalah memprovokasi umat. Tapi saya setuju juga. Cuman harus jelas itu daripada radikal itu apa sendiri gitu. Itu kan radikal menurut pemahaman mereka. Kalau menurut pemahaman saya ya jangan betul yang radikal itu seperti yang mereka berpaham radikal itu ya jangan diundang penceramah seperti orang-orang yang intoleransi. Ya memang ini sudah terjadi ya, dan ini memang pola radikalisme, ekstremisme dan terorisme di seluruh dunia. Memang sasaran utama dari setiap pilar-pilar penting dalam satu negara itu memang polisi dan tentara. Mereka lebih menyasar kepada dua pilar utama ini karena memang mereka bertanggung jawab terhadap keamanan dan pertahanan. Sehingga ketika berbicara penceramah ini maknanya juga luas, tidak hanya penceramah dalam arti mohon maaf misalnya ustadz, tapi juga tokoh agama, bisa jadi juga guru ataupun dosen di bidang keagamaan dan lain sebagainya. Tapi yang harus dipahami bersama bahwa data tersebut ataupun indikator tersebut adalah merupakan data dan fakta dari hasil pengamatan, pencermatan maupun profiling yang dilakukan oleh BNPT sebagai lembaga yang berkompeten dalam hal ini. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Enggak. Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap penceramah tersebut. Tapi Kementerian Agama terus mengedukasi, terus mengajak kepada para penceramah agar di dalam menyampaikan pesan-pesan agama itu harus mendekatkan ya pada nilai-nilai ajaran agama yang ramah, nilai ajaran agama yang damai. Ketua PA212 Slamet Ba'arif belum lama ini menyinggung soal umat Islam yang tak wajib taat pada pemerintah saat merespon dan menanggapi Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT yang tidak lama ini merilis ciri-ciri penceramah radikal. Apa yang dirilis BNPT ini berhasil membuat sebagian pihak gerah dan seakan keluar dari sarangnya untuk melakukan perlawanan. Tak ada yang dituduh secara langsung lewat penyebutan nama, tapi beberapa nama protes keras. Menurut Slamet, ajakan Islam telah diobok-obok, yaitu ajaran Islam telah diobok-obok oleh BNPT yang menyebut beberapa penceramah sebagai radikal. Dia mengungkap bahwa tak tepat bagi BNPT menyebut orang yang mengkafirkan orang lain sebagai radikal karena katanya istilah kafir sendiri ada dalam Al-Quran. BNPT menyatakan bahwa mengkafirkan orang lain yang berbeda agama adalah merupakan ciri penceramah yang radikal yang mengarah ke terorisme, kata Slamet Ba'arif. Dia lantas menyatakan bahwa hal demikian merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan umat Islam wajib melawan serta tak wajib mentaati pemerintah. Itu sangat bahaya. Wajib umat Islam melawan dan tidak wajib taat kepada pemerintah yang berupaya melakukan perubahan pada ajaran Islam. Katanya lagi, menurutnya, jika pemerintah menginginkan untuk membuat ajaran baru, maka itu adalah urusan mereka karena dalam Islam terdapat golongan Muslim dan kafir. Dia menambahkan menjadi sebuah tantangan bagi umat Islam, khususnya para ulama jika terdapat pendistorsian ajaran Islam oleh pemerintah. Justru ucapan Slamet yang berbahaya karena telah mengajak orang lain melawan pemerintah. BNPT menyebutkan 5 ciri-ciri, harusnya Slamet baca dengan jelas kelima ciri-ciri itu. Faktanya di media sosial, banyak sekali video-video penceramah yang ceramahnya sangat brutal dan kasar, penuh hasutan kebencian, topik yang sebenarnya tidak etis, menghina pemerintah, kontroversial, dan berpotensi memecah belah masyarakat. Kalau mereka bukan radikal, lantas maunya disebut apa? Penceramah santun dan menyejukkan, sesejuk angin musim dingin di Swiss. Jangan merasa selalu suci, sehingga kesalahan sebesar gajah pun tak terlihat sama sekali. Hanya kemunafikan yang bisa bikin orang buta mata dan hati melihat bobrok sendiri yang menganga lebar. Mengajak orang lain tidak taat kepada pemerintah, bahkan melawan, itu adalah perbuatan kurang ajar. Ini adalah provokasi yang bisa berujung pada keributan.
Makanya kelompok ini harusnya disikat sampai habis tak tersisa. Padahal belum lama ini, PA 212 dengan sok gaya mengatakan siap bekerja sama dengan TNI menjaga keutuhan NKRI. Pret. Apakah ajakan melawan pemerintah adalah salah satu cara menjaga keutuhan NKRI? Kalau memang tidak senang dengan pemerintahan saat ini, PA 212 dan komplotannya dengan senang hati dipersilahkan meninggalkan negeri ini. Pintu terbuka lebar. Tidak ada yang melarang mereka untuk merasa jijik dengan negara ini lalu minggat selamanya. Bahkan, mayoritas masyarakat sudah mendukung dan senang kalau mereka pergi dari sini. Bahkan banyak yang mendoakan agar mereka pergi selama-lamanya karena dengan demikian, negara ini bisa hidup dengan tentram, harmonis dan nyaman tanpa teriak dari kelompok stres yang berkaitan dengan surga, neraka, dan azab. Hanya saja mereka nggak mau. Maunya tetap di sini sambil mengacak-ngacak negeri ini. Mereka punya misi lain di negara ini dengan memakai topeng agama biar tak terlalu kentara. Mereka ngomong senang jidat. Apa-apa pemerintah disuruh turunkan presiden lawan pemerintah zalim, tolak pemerintahan yang kriminalisasi ulama. Tapi kalau ditindak tegas, langsung kocar-kacir, nangis di pojokan sambil marah-marah. Tak taat pada pemerintah, artinya bakal ada pelanggaran hukum yang konsekuensinya adalah ditindak. Jangan salahkan siapapun kalau nanti ditindak tegas. Lagaknya mereka memang pantas diganjar dengan tindakan tegas ya. Enak aja bikin rusuh negara ini dengan berlindung di balik agama. Model begini diajak jaga keutuhan negara, yang ada malah menghancurkan negara. Logikanya saja mudah. Kalau BNPT merilis ciri-ciri penceramah radikal dan ada pihak yang tak senang, artinya pihak itu silahkan Anda sebutkan sendiri. Mungkin takut dapurannya berantakan ya, karena tak bisa jualan lagi. Ini biasanya urusan perut. Perut keroncongan, maka mulut pun gatal dan teriak sembarangan. Bagaimana menurut Anda?